Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, amma ba'du. Anak-anakku kelas 9 baik 91 maupun 92 yang saya banggakan dan saya cintai. Untuk pagi hari ini kita mulai kembali mata pelajaran akidah akhlak. Materinya masih melanjutkan minggu kemarin, itu tentang hari kiamat. Untuk materi kali ini kita coba dengan materi tentang alam gaib yang berhubungan dengan hari akhir. Karena memang hari kiamat itu pasti tiba sesuai dengan rukun iman yang kelima. Al-imanu an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa bil qadari khairi wa syarrihi minallahi ta'ala. Wajib hukumnya kita percaya akan adanya hari kiamat. Alam gaib yang berhubungan dengan hari kiamat, yang pertama adalah alam barzah. Alam barzah itu alam kubur. Orang yang meninggal dunia pasti merasakan adanya alam kubur. Barzah artinya pembatas. Ini berdasarkan lughah, berdasarkan bahasa. Kalau istilah adalah suatu yang membatasi antara dua barang atau dua tempat dalam hal akhir zaman. Jadi barzah itu pemisah antara alam dunia dengan alam akhirat. Masih ada alam dunia. Kita kalau masih di alam dunia, belum di alam barzah. Tapi kita kalau melewati alam akhirat, kalau kita meninggal di dunia ini, pasti kita mengalami yang namanya alam barzah, alam kubur. Roh manusia yang telah mati sebelum terjadinya kiamat kubro berada di alam barzah. Tetapi orang yang mengalami hari kiamat tidak mengalami alam barzah. Ini perbedaannya. Jadi roh manusia yang telah mati terjadi hari kiamat kubur berada di alam barzah atau alam kubur. Jadi dia menunggu yang namanya datangnya yaumil akhir, hari kiamat. Nungguin itu terus. Ya, dari zaman Nabi Adam, sekarang belum kiamat, nungguin. Yang baru kemarin meninggal juga menunggu. Apa saja yang dia rasakan nanti dia tetap dia harus bisa menerima kedatangan dari malaikat Munkar dan Nakir yang menanyakan keadaan kalian nanti dalam kubur. Jadi kelak setelah datangnya hari kiamat, tulang belulang dikumpulkan kembali oleh Allah dan akan menghadapi alam berikutnya. Jadi bersatu lagi. Kalau selama di alam kubur kan terpisah-pisah, ya, tulang belulang berantakan semua. Jadi kehidupan di alam barzah dapat diibaratkan seperti orang tidur. Ada orang tidur nyenyak sepanjang malam, ia tidak bangun kecuali di sepertiga malam untuk mengerjakan sholat tahajud. Perbedaannya orang yang meninggal dengan orang yang tidur, ya, dibangunnya sepertiganya untuk melaksanakan sholat tahajud. Jadi ada orang yang susah tidur karena sebelum tidur membawa banyak masalah. Orang ini merasakan malam terasa panjang dan terasa menyiksa. Karena apa? Banyak pikiran. Lama amat ini siang, lama amat ini nggak ini. Kok masih malam aja? Ya karena banyak pikiran, tidur nggak bisa. Misalnya orang yang sering begadang kali ya, dibawa oleh setan. Enak aja dah rasanya. Ya. Jadi keadaan kedua orang yang tidur tersebut merupakan gambaran ketika hidup di dunia. Orang pertama yang masih hidup menghabiskan waktunya untuk beribadah pada Allah. Bagi orang yang beriman, beramal soleh, dia akan mendapatkan kenikmatan di dalam kubur. Tetapi sebaliknya orang yang tidak beriman akan mendapatkan siksa di dalam kubur. Jadi bukan berarti tidur aja di dalam kubur, pasti ada. Tadi saya tanyakan ada malaikat Munkar dan Nakir yang nanti akan menanyakan
selama kamu di dunia itu. Itu baru ajab kubur, belum ajab nanti di neraka, di akhirat nanti ya. Ini bagian ini. Jadi keyakinan kita tentang alam kubur dikuatkan oleh Rasulullah SAW. Sabdanya, inna ahadukum idza mata urida alaihi maq'adatuhu bil ghadawah wal asyi in kana min ahlil jannah faman ahlil jannah wa in kana min ahlin nar famin ahlin nar yuqalu hadza maq'aduka hatta yab'asuka Allahu ilaihi yaumal qiyamah. Jadi sungguhnya apabila seorang di antara kamu meninggal dunia, ditampakkan kepadanya tempat tinggalnya nanti di waktu pagi dan petang. Apabila yang ditampakkan itu ahli surga, ia termasuk ahli surga. Sebaliknya yang ditampakkan adalah ahli neraka, ia pasti menjadi ahli neraka. Kala itu dikatakan kepadanya, inilah tempatmu sampai saatnya Allah membangkitkanmu kamu nanti di akhirat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian ya sedikit saja tadi tentang alam barzah. Nanti ada malaikat munkar nakir yang bertugas mendatangi orang-orang yang beriman, calon penghuni surga. Adapun malaikat munkar akan mendatangi orang kafir untuk munafik. Jadi ada dua malaikat yang ditugaskan, itu nakir dan munkar. Jadi kedatangan malaikat munkar perawakannya yang sangat bengis, menyeramkan, menyebalkan, membawa godam, wah dipukul ya. Karena ketika ditanya tidak mampu menjawab. Malaikat munkar lalu memukulnya dengan godam itu sampai hancur lebur. Itu baru di alam barzah. Kemudian yang kedua yaumul ba'ats. Kemudian masuk ke fase yang kedua disebut yaumul ba'ats, hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur. Nah ini yang di alam barzah dibangkitkan. Orang-orang kafir terkejut ketika sangsian mereka akan adanya hari berbangkit ternyata benar. Padahal mereka awalnya nggak percaya. Dia merasa kalau udah di alam kubur udah nggak ada apa-apa lagi. Ternyata masih ada yaumul ba'ats, pada hari itu manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Yasin ayat 52 Allah Subhanahu wa taala berfirman, bismillahirrahmanirrahim, qalu ya wailana man ba'asana mim marqadina hadza ma wa'ada ar-rahmanu wa sadaqal mursalun. Mereka berkata, aduhai celaka, siapa yang bangkitkan kami dari tempat tidur kami dalam kubur? Inilah yang dijanjikan Tuhan yang Maha Pemurah dan benarnya rasul-rasulnya. Ini mulbas pasti ada, pasti datang dibangkitkan. Bukan hanya tertidur saja di dalam kubur, pasti dibangkitkan lagi. Makanya awalnya dia nggak percaya, tapi dengan dalam surat Yasin ayat 52 baru mereka percaya dibangkitkan kembali. Kemudian yang ketiga yaumul hasyr. Yaumul hasyr ini hari berkumpulnya manusia. Suatu tahapan setelah bangkit dari alam kubur, manusia digiring ke alam mahsyar yang kita kenal dengan padang mahsyar. Makanya kalau orang pergi haji itu ada latihannya. Itu di padang Arafah mengerjakan haji. Itu wajib. Makanya kalau haji yang paling wajibnya itu berkumpul di padang Arafah, wukuf di Arafah. Sama aja latihan. Itu nggak seberapa itu, hanya dalam terik yang panas. Sekarang udah apalagi pakai tenda ya, disiram pakai air. Sekarang udah banyak pepohonan ya, nggak seberapa itu dibandingkan di padang mahsyar nanti. Jadi dikumpulkannya manusia pada hari itu untuk menjalani proses perhitungan dan hisab, yaitu perhitungan amal baik dan amal buruk yang sangat hebat, menegangkan, karena manusia sejak zaman Nabi Adam alaihissalam berkumpul menjadi satu. Dalam surat Al-Baqarah ayat 203 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wattaqullaha wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun. Dan bertakwalah kepada Allah, ketahuilah bahwa kamu akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Kemudian yang keempat yaumul hisab, yaumul mizan. Telah dijelaskan di depan bahwa manusia berkumpul di padang mahsyar untuk menjalani hisab, menjalani mizan, dihisab, dihitung, dimizan, ditimbang.
Amal baik, amal buruk diperhitungkan pada waktu itu. Perhitungan di padang mahsyar itu manusia telah lupa dengan amalnya ketika hidup di dunia. Apa yang telah diperbuat di dunia. Makanya sekarang tidak bosan-bosannya para ulama, para kiai, para habaib, ya, terus membimbing kalian, nasihat kalian supaya punya bekal yang banyak selama di dunia. Selama masih ada kesempatan hidup di dunia ini, manfaatkan sebesar-besarnya apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bawa amal sebanyak-banyaknya. Jangan nanti kehidupan kita banyak hanya kita sia-siakan, waktu kita sia-siakan, tidak pernah berbuat baik. Hanya kita enak-enakan, kita senang-senangan, merasakan surga dunia. Itu nggak ada apa-apanya dibandingkan kita nanti. Kita harus bisa memikirkan bahwa bekal nggak kita ketika kita nanti meninggal, kita mati. Karena kita mati itu urusan Allah. Nggak tahu kapan kita mati. Tapi harus punya bekal dari sekarang. Ya, terutama ini kelas 9 ya, rajin sholat. Ikuti perintah orang tua. Ikuti nasihat guru-guru kamu. Ya. Ayo, jangan dibilangin sama orang tua ngelawan. Maunya ini, maunya itu, maunya turutin aja tapi nggak mengikuti apa yang diperintahkan orang tua. Bekal, bawa bekal, sholat yang rajin 5 waktu, puasa, ya, udah puasa. Kemudian juga sholat dilanjutkan kembali, sholat duha yang biasa dilaksanakan di sekolah. Sekarang kamu di rumah laksanakan sholat duha di rumah, tambah dengan sholat tahajud. Puasa kalau bisa di rumah, jangan puasa Senin Kemis. Tambah hal itu kan buat bekal kamu nanti, bukan buat bekal buat saya, buat kalian semua. Ya, penekanannya. Jadi yaumul hisab, yaumul mizan, ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tiada suatu ucapan yang diucapkan melainkan ada di dekatnya malaikat yang selalu mengawasi kita. Makanya kita kemana-mana selalu diawasi oleh malaikat raqib dan atid. Kita kepengennya banyakkan malaikat raqib yang mencatat amal perbuatan kita. Karena malaikat raqib tugasnya mencatat amal kebaikan. Jangan malah sebaliknya malaikat atid yang selalu mencatat amal keburukan kita, karena lebih banyak keburukan yang kita lakukan selama di dunia ini dibandingkan dengan kebaikan kita. Ya, mudah-mudahan kita berusaha ya semaksimal mungkin untuk bisa menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, karena proses perjalanan hari kiamat hingga pengadilan akhir mengimani adalah syafaat yang penting, kita mendapat syafaatun ujma dari Rasulullah SAW. Ya, karena kesusahan teramat berat pada hari kiamat datanglah mereka pada Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, terakhir Rasulullah SAW. Maka dengan ridho Allah, Rasulullah memberikan syafaat pada umat manusia agar Allah memberi keputusan yang baik bagi kita sekalian. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang selalu bertakwa pada Allah. Dengan adanya hari kiamat, kita percaya, kita yakin hari kiamat, kita menambah ya imanan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian kalau sudah mizan, tinggal kitanya saja bagaimana digiringnya. Kalau amal kebaikan kita lebih banyak, kita akan dimasukkan ke dalam surga. Tapi kalau amal kejelekan kita yang paling banyak, kita akan digiring oleh malaikat ke neraka. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan ini buat peringatan buat kita mempelajari tentang hari kiamat. Untuk tugas ya, kalian kerjakan saja di LKS halaman 25 sampai halaman 27. Ya, tapi jangan dikumpulkan ya buku LKS-nya ke sekolah. Kalau mau diantarkan nanti ke sekolah oleh orang tua kalian, kamu fotokopi saja atau isinya saja di buku tulis. Ya, jadi buku tulis aja kamu serahkan ke sekolah. Atau kalau mau di LKS boleh, tapi di fotokopi. Ya terserah kamu dah, yang penting kamu kerjakan. Kalau misalnya isinya saja di buku tulis. Ya, dari LKS halaman berapa sampai berapa. Itu saja yang sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.